mudhari fatakulu atasolahu natasolahu yatasolahu tatasolahu ya. Jadi taknya di sini dia jadi tak zaidah. Afan ada 4 poin ya. Yang terakhir bil madi hamzah. Yang terakhir madinya hamzah. Jadi di depan ya. Kayak contohnya tadi astagfaro ya. Astagfaro jadinya astagfiru, nastagfiru, yastagfiru, tastagfiru ya. Jadi di sini siagul mudhari beberapa poin, ada 3 poin, ada 4 poin. Yang pertama ada wa idza lam yakun madiyan rubaiyan. Ketika dia nggak bisa madi rubai, jadi dia cuma bisanya khumasi sama sudasi aja. Yang kedua ada madi sulasi. Yang ketiga ada madi sulasi, madi ghairi sulasi dan taknya jadi ta'u zaidah. Dan juga yang terakhir madi bil hamzah ya. Insya Allah nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditanyakan di akhir presentasi kami ya. Tafadhol. Syukran jazakumullah khairan, Bu Moderator. Jazakillah khair. Insyaallah barakallahu fiik. Kemudian saya persilahkan Ukhti Naila untuk menjelaskan sighayatul amr. Tafadhali. Bismillah. Di sini Ana akan menjelaskan tentang siyagatul amr atau yang artinya membentukkan fiil amr. Apa nih ada tulisannya? Ya, poin pertama, pengertian fiil amr. Fiil amr adalah kata kerja yang digunakan untuk menyatakan perintah atau ajakan kepada orang kedua yang bisa disebut mukhatab agar melakukan suatu tindakan di masa mendatang. Contohnya, yang pertama iqra, yang artinya bacalah. Kedua, ijlis, yang artinya duduklah. Dan yang terakhir, udkhul, yang artinya masuklah. Dan poin kedua, syarat pembentukan fiil amr. Fiil amr hanya bisa dibentuk dari fiil mudhari dengan syarat yang pertama, satu, ditunjukkan kepada orang kedua, itu bisa disebut mukhatab. Kedua, dalam bentuk positif atau bukan larangan. Ketiga, dapat mengalami perubahan bentuk. Yang dimaksud bukan fiil jamid seperti laisa. Poin ketiga yaitu cara membentuk fiil amr. Cara pertama, jika fiil mudhari tidak diawali hamzah wasal. Pertama, yaitu hapus huruf mudhari dari kata kerja dalam bentuk fiil mudhari. Huruf-huruf mudhari yaitu ya, ta, hamzah, dan nun. Setelah itu, jika huruf pertama yang tersisa menjadi sukun, tambahkan hamzah wasal dengan harokat yang sesuai. Contoh, fiil mudhari yaqra yang artinya dia membaca. Setelah menghapus huruf mudhari menjadi seperti kalimat tersebut, Anda tidak bisa membacanya karena itu kan awalnya diawali sukun. Lalu tambahkan hamzah wasal sehingga menjadi iqra yang artinya bacalah. Hal yang sama berlaku untuk kata lain seperti yajlisu yang artinya dia duduklah, yang menjadi ijlis atau yang artinya duduk. Hal yang sama berlaku untuk kata lain seperti yajlisu yang artinya dia duduk, yang berubah menjadi ijlis yang artinya duduklah. Dan yadkhulu yang dia masuk yang menjadi udkhul, masuklah.
Cara kedua yaitu jika fi'il mudhari diawali hamzah wasal. Jika fi'il mudhari memiliki hamzah wasal di awalnya, cukup hapus huruf mudhari tanpa menambahkan hamzah baru. Sebagai contoh, yukhriju yang artinya dia mengeluarkan menjadi akhrij, keluarkanlah. Dan yuslim, dia masuk Islam menjadi aslim, ya artinya masuk Islamlah. Poin selanjutnya yang keempat, bentuk fi'il amr untuk jamak dan muannas. Fi'il amr dapat berubah bentuk sesuai dengan subjek yang diperintahkan. Seperti yang untuk laki-laki, untuk jamak laki-laki, tambahkan huruf waw dan alif yang akan berubah menjadi iqra'u, yang artinya bacalah kalian laki-laki. Lalu untuk jamak perempuan, tambahkan nun yang akan berubah menjadi iqra'na, yang artinya bacalah kalian perempuan. Dan untuk perempuan tunggal, tambahkan huruf ya saja yang akan berubah menjadi iqra'i, yang artinya bacalah wahai perempuan. Poin selanjutnya yaitu contoh kalimat. Yang pertama, iqra'il kitab, yang artinya bacalah kitab. Yang kedua, udkhulul fasl, yang artinya masuklah ke kelas kalian laki-laki. Dan yang terakhir, isbiri ya Fatimah, yang artinya bersabarlah wahai Fatimah. Dari semua penjelasan Ana barusan, Ana simpulkan, yaitu fi'il amr digunakan untuk menyatakan perintah. Lalu dibentuk dari fi'il mudhari dengan menghapus huruf mudhari dan menyesuaikan harokatnya. Dan yang terakhir, bentuknya berubah sesuai dengan subjek yang diperintahkan, yaitu mukhatab, jamak, atau muannas. Sampai di sini penjelasannya. Kalau ada yang perlu ditanyakan mungkin saya terakhir, bisa dilanjutkan ke bab selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakillah jazakillah khairan kepada ukhti Naila yang telah menjelaskan sighayatul amr beserta contohnya. Kemudian saya persilahkan ukhti Yunita lagi untuk menjelaskan tatbiqat. Tafadhali. Baik, jazakillah khairan untuk moderator. Insya Allah ini adalah materi yang terakhir ya, tatbiqat. Tatbiqat itu penerapan ya. Jadi di sini ainul af'alul jamid wal mutasarrif fi syawahidit taliyah ya. Penerapan fi'il jamid dan mutasarrif dalam uraian-uraian berikut. Contoh yang pertama, di sini ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man labisal harira fid dunya lam yalbisu fil akhirah ya. Jadi di sini labisa dari kalimat man labisanya di sini dia tamun mutasarrif. Kenapa? Karena fiil yang bisa semua zaman. Ya, seperti yang disebutkan tadi di awal bahwasannya yang bisa semua zaman itu adalah fiil mutasarrif. Ya, semua zaman itu ada apa aja? Ada madi, mudhari, dan amar ya. Terus Ana lanjutkan juga di sini ada contoh yang kedua di hadis di ayat Al-Isra ayat 8. Asa rabbukum ayyarhamukum wa in uttum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Al-Isra ayat 8. Jadi di sini di kalimat asa ya. Asa di sini jamid lazim faqat. Tadi telah disebutkan oleh ukhti Fadilah ya. Fadilah ya. Ya kan? Jamid tadi ukhti Fadilah bukan? Naam, Fadilah. Nah,
Jadi jamid itu apa tadi? Ketika Ukhti Fadila jelaskan, jamid itu adalah fiil yang tidak bisa ditasrif, ya. Lazim itu nggak bisa udah gitu aja jamid, ya. Jadi asa aja. Jadi dia nggak bisa diubah-ubah jadi fiil mudore atau ke fiil amr. Jadi dia asa aja, ya. Terus di sini ada contoh yang ketiga dalam kutipan syair, yaitu kum lil muallimi wa fihi tibakhila kadal muallimu an yakuna rasulan, ya. Dua fiil yang dimaksud di sini ada fiil kum dan wafi, ya. Kum dan wafi ini keduanya hanya bisa jadi madi dan mudore, ya. Kayak gimana? Kayak gini, koma yakumu wafi wafa yuwafi, ya. Afan ini salah ketik ya, wafa yuwafi, ya. Jadi di dalam syair ini dua fiil kum dan wafi hanya bisa menjadi fiil madi dan mudore, yaitu koma, kumnya menjadi koma yakumu, wafa yuwafi. Terus juga di sini dijelaskan, ya, seperti pemisalan ja'at fil bait, seperti pemisalan ja'at fil bait, ya. Ja'at di sini dia fiil madi, dia perempuan yang artinya telah datang di rumah, ya. Seperti itu, ya. Kalau dia fiil madi berarti dia artinya telah datang di rumah. Terus juga di sini dijelaskan di dalam syairnya ada kalimat contoh yakunu kadal muallimu an yakunu. Yakunu bisa menjadi fiil madi dan amr. Keduanya bisa menjadi fiil madi dan amr. Seperti pemisalan allati bil bait. Jadi seperti yang di rumah, ya. Terus juga di sini ada kada. Kada di sini Ana jelaskan, ya. Di sini kada itu nakis mutasarrif. Ya, jadi dia tidak sempurna mutasarrifnya, ya. Karena dia hanya bisa mudhari dan nggak bisa amr. Karena dia fiilnya hanya kada fiil madi. Cukup sampai di sini yang Ana sampaikan. Jazakumullah khairan sudah memperhatikan dan mendengarkan semua presentasi dari kami. Ana kembalikan kepada moderator. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakillah khairan kepada Ukti Yunita yang telah menjelaskan ringkasan dari semua materi. Alhamdulillah, semua materi malam hari ini sudah kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang difahami, kami buka sesi tanya jawab dan diskusi. Tafadhalna. Atau mungkin dari Ustadz Ibnu bisa menambahin beberapa catatan yang dari kelompok kami mungkin belum sempurna. Ustadz, tafadhol. Nah, yang lain dulu, nanti Ana sebagai pamungkasnya aja nanti. Baik, Ustadz. Jazakallah khair.
Nggak ada yang bertanya. Aina musyarakah. Musyarakah atau mudakhalah. Yallah. يمكن فهمنا كلكم درسات يا أخواتي. Jadi fi'il jamid, mutasarrif, itu pembagian fi'il berdasarkan apa, Ustaz? Gimana Ustaz? Apa Ustaz? Ya, kita kan membahas fi'il, ada fi'il mudhari', fi'il madhi, fi'il amr. Tapi di sini disebutkan ada fi'il jamid, terus mutasarrif, fi'il mutasarrif. Ini pembagian fi'il apa lagi nih? Untuk kesimpulannya dari materi ini, kalau dari pertanyaan Ustadz mungkin bisa Anda jawab, ini dijelaskan dari fi'il, pembagiannya dari fi'il-fi'il yang bisa ditasrif, Ustadz. Fi'il-fi'il yang bisa ditasrif dan yang tidak bisa ditasrif. Jadi ada wazan fa'ala dari wazan asalnya yaitu fa'ala dan fa'ala yaf'alu, ada 6 wazan. Itu dibagi lagi penjelasannya jadi fi'il jamid dan mutasarrif. Seperti itu, Ustaz. Afwan. Baik, jadi tadi sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi ya untuk yang al-fi'lu al-jamid itu, yang malazima suratul madhi. Nah, kalau Antuna perhatikan di muqarrar itu hanya menyebutkan ya bahwa fi'il tersebut hanya dalam bentuk fi'lul madhi. Tapi kalau mau diperkembangkan lagi, ada beberapa fi'il jamid yang itu termasuk kategori malazima suratul madhi, tapi juga hanya terbatas dengan dhamir huwa. Nah, itu bisa nanti dijelaskan yang seperti itu, Ustaz. Ditambahkan faedah yang seperti itu. Baik, Ustaz. Contohnya apa? Yang dia itu luzum suratul madhi, tapi domirnya itu domir cuma huwa, nggak bisa domir yang lain. Ada nggak? Mafi, Ustaz. Hah? Mafi. Kalau bisa berubah nggak? Bi'stu. Nggak bisa, Ustaz. Ah? Nggak bisa. Iya, berarti kan ada ya yang maksudnya gini loh. Saya ulangi lagi. Ini perhatian untuk semuanya juga.
kalau dalam muqarrar yang ada itu hanya membatasi apa? Fi'lul jami yang itu luzum suratul madhi. Ya, suratul madhi yang namanya madhi itu kan berarti domirnya itu dari huwa, huma, hum dan seterusnya kan? Ya. Jadi ya Ustazah, Nah, seperti Ustaz. contohnya laisa. Laisa itu bisa enggak di apa? Domir ana. Oh, Bisa, lastu. Ustaz. Lastu. Oke. Nah, Itu laisa bisa semuanya kan dari huwa, huma, hum. Bisa, Ustaz. Nah, sekarang bisa enggak jadikan anak domir anak? bisa juga berarti, Ustaz. Bisa juga. Coba, ada enggak? Cara membacanya gimana? Itu gimana itu? Oh iya. Ada? Ada yang bisa memberikan contoh? Kalau bisa kan kebanyakan apa? Itu ke huwa, ya, atau yang gaib. Terus kemudian ni'ma juga sama. Nggak ada itu kemudian ni'ma terus kemudian disambungkan dengan domir ana. Bagaimana itu cara menyambungkannya? Bisa difahami nggak Ustazah sampai sini? Maksud ana? Bisa, Ustaz. Ya, itu poin yang mungkin jarang sekali Antuna mungkin dapatkan ya di muqarrar manapun ya. Jadi itu bisa jadi tambahan faidah dan itu temuan terbaru itu. Ya. Jadi malazima suratul madhi itu bisa dibagi lagi ya. Suratul madhi ala jami'i domair wa suratul madhi ala domir huwa faqat atau ghair kata. Bisa difahami? Ustazah? Nah, Ustaz. Nah, Antuna dapat nggak penjelasan seperti ini di muqarrar yang Antuna jadi referensi? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Ya, makanya itu nanti ini temuan yang sangat bagus. Nanti Antuna boleh kembangkan lagi seperti itu. Nah, inilah perbedaan ya kita belajar di marhalah jamiah atau marhalah jami dengan belajar di marhalah yang ada di bawahnya. Kalau di jamiah, Anda harus lebih detail, lebih teliti lagi. Apa yang bisa dikembangkan, yang penting berani dipaparkan ya temuan-temuan itu. Kalaupun salah, ya wajar kita masih belajar. Ya, kalaupun ternyata benar, alhamdulillah itu temuan yang insya Allah sangat bermanfaat. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmu tambahannya tadi. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, mungkin itu saja tambahan dari Ana. Untuk yang lainnya sangat bagus sekali ya. Tadi juga materi Anda perhatikan juga sudah sangat menguasai apa yang disampaikan. Dan sekali lagi Ana minta maaf juga ke teman-teman yang mungkin di beberapa pertemuan yang lalu belum bisa mendampingi ataupun memberikan faidah ya. Tapi insya Allah Anda perhatikan dari materi atau bahan materi yang dikirimkan oleh ketua kepada Ana itu juga sudah sangat bagus sekali ya semuanya teman-teman yang lalu ya. Insya Allah sukses selalu menyertai Antuna semuanya dunia dan akhirat. Dari Ana cukup sekian, nanti silakan ditutup. Ana sekaligus mohon undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Silakan ditutup. Naam, Kak. Masya Allah.
Tadi dari Ustadz faedah yang sangat bermanfaat sekali. Oke, sekian dari kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Amin. Jazakumullah khair. Uti Fadila jazakumullah khairan, Uti Nadia, Uti Naila jazakumullah khairan. Amin. Wa jazakillah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.